jemaat Tuhan. Shalom. Lagi sekali shalom. Saya percaya ada sukacita yang mengalir di tempat ini, amin. Dan itu terpancar dari wajahnya jemaat Tuhan semuanya. Boleh kita kasih sapa kiri kanan, kasih selamat hari Minggu, kasih senyum yang terbaik. Karena kita mau merayakan kebesaran Tuhan di tempat ini, amin. Iya, kalau sudah, boleh kita kembali ke tempat kita masing-masing. Oke, mari jemaat Tuhan kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Kami masih bisa merasakan, melihat berkat-Mu, anugerah-Mu sampai saat ini, itu semua karena kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah di siang hari ini kami mau merayakan kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang antusias, sama-sama saya katakan, amin. Boleh kita bangkit berdiri dan kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya.
duduk, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan kanan kirinya, hari ini hari yang luar biasa. Katakan kanan kirinya, hari ini hari yang luar biasa. Amin. Wow, begitu luar biasa, lihat dari muka-muka yang sukacita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, yang beribadah tempat ini. Mungkin ada yang kemarin dari New Life, yang hadir pagi ini, siang ini. Apakah ada? Bisa angkat tangan? Oke, selamat datang ya. Luar biasa. Kemarin sudah ikut New Life dan semuanya diberkati luar biasa. Dan kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, silahkan. Ini kita keluarga dalam Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu orang asing, tapi kita menganggapnya semuanya satu dalam Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang pengen kenal rindu gereja kita, silahkan langsung tanya-tanya para hamba-hamba Tuhan yang ada, para pelayan yang ada, untuk bisa dilayani. Bahkan untuk didoakan, ada hal-hal yang mau dikonseling, silahkan bisa menghubungi pelayan-pelayan yang ada. Muan yang pertama adalah ibadah raya minggu depan kita adakan 2 kali ibadah. Di kebaktian 1 jam 9 dan kebaktian keduanya jam 11 siang. Dan juga ada kebaktian anak di lantai 2 di jam yang sama, di kebaktian 1 jam 9 dan kebaktian 2-nya jam 11 siang. Ibadah kita juga bisa disaksikan melalui online, yaitu di GBI Gilgal Manado di YouTube, yang akan tayang setiap hari minggunya jam 5 sore. Ibadah pemuda ada 2 kali ibadah, ada 2 family cell. Yang pertama adalah GNG dan juga Pro-M yang kita adakan setiap hari Rabu. GNG bagi mereka yang SMP, SMA, yang studi, yang sekolah, silakan datang di setiap hari Rabu komunitas kita jam 6:30 malam di lantai 1. Bagi yang kerja, yang single, yang belum menikah, silakan gabung di Profesional Muda setiap hari Rabu jam 7 malam di lantai 2. Friday Prayer atau doa Jumat diadakan setiap hari Jumat jam 6 sore di lantai ini. Kami rindu juga Bapak Ibu semua jemaat Tuhan bisa terlibat di dalam doa Jumat setiap hari Jumat jam 6 sore di lantai 1. Bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung di dalam Family Cell, karena gereja kita adalah gereja Family Cell, kami rindu Bapak Ibu semuanya bisa tertanam, dimuridkan, digembalakan di sana. Silakan mendaftarkan diri di nomor yang tertera di layar supaya Bapak Ibu bisa dilayani dengan baik dan akan digembalakan di Family Cell yang tepat bagi Bapak Ibu Saudara. Persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu bisa mengambil amplop yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu untuk dimasukkan di kotak-kotak yang ada, ataupun bisa mengembalikannya, memberikannya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar, dan buktinya bisa dikirim di WA di nomor yang tertera di layar juga. Kami masih mengadakan penggalangan dana untuk acara Natal umum dan juga kids, anak-anak ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti pas pulang bisa belanja di bawah, itu sudah mendukung acara Natal kita, baik umum maupun kids. Itu saja pengumuman hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesusku, Kau
Kerinduanku Yesus ingin
biarkan Tuhan hadir dengan hadirat-Nya. Jangan buru-buru dalam hadirat Tuhan. Kau ajaib Tuhan, sungguh Kau disembah di tempat ini. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin. Kau baik, sungguh Kau dahsyat Tuhan, sungguh Kau mulia, sungguh Kau dahsyat. Haleluya, Kau baik Bapa. Haleluya, haleluya, amin Tuhan. Haleluya. Kau melawat kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. 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 Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Thank you Tuhan. Amin. Izin kami memuliakan Kau Tuhan. Yes. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Amin. Kau baik Tuhan. Amin. Kau lawat kami Tuhan. Biar hadirat-Mu penuh di tempat ini. Roh Kudus Kau ambil alih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Dengan setengah suara kita, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Yes, thank you Lord. Lawat kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami dalam nama Yesus. Biar kehendak-Mu yang jadi tempat ini. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji Kau Tuhan, amin Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Yes, thank you Lord. Bawa kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Yang Kau yang merasa kekeringan, Kau akan dibasahkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Sekirara para. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Haleluya, thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Dia setiap kami Kau jamah Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kau Kudus sucikan kami. Layakkan kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas. Apa yang sudah hamba sediakan Tuhan, yang Kau urapi. Setiap perkataan yang keluar itu mengandung janji Allah. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan. Tidak ada jalan keluar, kami tahu Tuhan Kau akan buka jalan buat kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Selamat berjumpa kembali ya buat Bapak Ibu Saudara di Ibadah Raya 2 yang belum kenal mungkin. Nama saya Pak Susanto Chin ya, asal dari Kalimantan Barat. Ya, istri 1 tadi pagi hadir, siang enggak. Ya, kemudian anak yang pemain drum 1, kemudian yang 1 masih melanjutkan studi di luar ya. Kita bersyukur kita boleh bertemu di tempat ini. Makasih untuk kesempatan yang pelayan Tuhan sudah memberikan buat saya. Ya, saya akan memberikan apa yang Tuhan berikan buat saya pribadi untuk
menyampaikannya buat Bapak Ibu Saudara. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau siap kita akan lihat satu firman Tuhan. Kita buka atau sudah dipanjang. Yaitu di Mazmur 37 ayat 5. Boleh nggak saya jemput kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan? Karena cuma pendek kok nggak jauh, nggak panjang. Oke, kita akan baca bersama-sama. Yaitu Mazmur 37 ayat 5. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan ini mengatakan, ya, Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ya, maka Bapak Ibu sudah menyerahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan percaya kepada Tuhan? Yang sudah angkat tangan dong. Oke, masih kurang lebih 2/8. Nggak apa-apa, kita lanjut ya. Dan di selanjutnya, dan Ia katakan, dan Ia akan bertindak, saudara. Dan bertindak itu banyak pemahaman. Ini bertindak apa? Tahukah saudara, dalam kehidupan ini ya selalu ada masalah, selalu ada persoalan yang datang. Ya, nggak tahu bangun tidur udah beda lagi masalahnya, masalah baru. Keesokannya beda lagi, saudaraku. Tapi firman Tuhan katakan di sini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kalau Tuhan bertindak, kira-kira selesai enggak ini? Selesai, saudaraku. Saya percaya itu pasti selesai, karena ini janji Tuhan. Ya, janji Tuhan, serahkan hidupmu dan kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kalau Tuhan yang bertindak, saudaraku, enggak ada yang bisa menghalangi. Dia buka jalan, Dia yang tutup jalan. Dia yang memberi, Dia yang mengambil, saudaraku. Itu Tuhan. Amin. Ini ada perikop, coba lihat dulu judulnya. Yaitu berserah kepada Tuhan. Ya, selalu kalau disampaikan tentang firman Tuhan, selalu kau berserah kepada Tuhan, selalu hanya terlewat aja, saudaraku. Tapi pada pagi hari ini sampai siang hari ini kita bersyukur Tuhan ingatkan buat kita belajar sama-sama tentang bagaimana caranya berserah. Ya, yang jadi pertanyaan, apa yang harus diserahkan kepada Tuhan? Ya, apa yang harus diserahkan kepada Tuhan? Yang pertama, saya buka di Amsal 16 ayat 3. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Manusia punya rencana, ya. Manusia punya planning yang ada. Hari ini bikin apa, nanti 2 bulan lagi bikin apa. Kalau saudara nggak serahkan kepada Tuhan, percayalah, itu akan kacau balau, saudara. Itu akan berantakan. Sekalipun itu nggak ada jawaban sekalipun, Tuhan akan memberikan jawaban. Karena apa? Berjalan dengan Tuhan, saudara. Itu akan terlaksana. Firman Tuhan katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Yang pertama adalah perbuatan kita. Serahkan pada Tuhan, katakan amin. Ya, itu tindakan hari-hari, mau pergumulan mau di bidang pelayanan ada pergumulan, di dalam keluarga juga ada pergumulan, di studi sekalipun anak-anak yang sekolah itu juga ada pergumulan di waktu ujian, saudara. Ini ada satu pengalamannya, bukan pengalaman sih, satu hal. Ya, anak saya yang main drum tadi, David, ya udah selesai minggu lalu, udah diumumkan lulus, saudaraku. Itu memang waktu ujian, ya lumayan sih. Stres juga, soalnya nggak ada main tanya-tanya, saudaraku. Nggak bisa tanya ke teman-temannya, nggak mau beritahu. Karena apa? Sekolahnya di luar. Mereka mengejar prestasi yang ada. Siapa yang terhebat, saudaraku? Jadi kalau mau tanya pertanyaan itu, teman-teman cuma bilang lewat. Nggak tahu begitu. Jadi akhirnya ini anak belajar. Saya cuma katakan, ayo serahkan kepada Tuhan. Ya, beri yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Sudah, selebihnya Tuhan. Waktu ujian benar, dia ikutin, ya saya juga ikut berdoa buat dia. Habis berdoa, dia mengerjakan salah sesuatu, kerja. Waduh, udah selesai. Bagaimana, Pit? Boleh, Papi, boleh, Mami, begitu ya. Habis selesai, baru dia bilang ada yang lihat ini. Kurang lebih berapa? Ya, kurang lebih berapa persen soalnya terjawab. Piye, Jo. Pokoknya serahkan pada Tuhan. Dia Tuhan yang beracara, ya, lulus, tetap bersyukur pada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan berikan? Lulus, saudaraku. Lulus, ya. Jadi berikan kemuliaan pada Tuhan.
Itu karena kebaikan Tuhan, karena apa? Mau serahkan segala perbuatannya itu kepada Tuhan. Yang kedua, hal kedua adalah di Mazmur 55 ayat 22. Di sini katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Yang saya ambil yang pertama yaitu serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Apa yang kedua saudaraku? Yaitu kekhawatiran kita. Ini perjanjian lama. Kemudian yang perjanjian baru di 1 Petrus, coba lihat dulu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Connect saudaraku. Ini dua ayat ini connect. Perjanjian lama dengan perjanjian baru ternyata connect. Itu berarti penting saudaraku. Sekarang kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan dan ia akan memelihara kita. Memelihara orang semua, amin. Serahkan saudaraku. Biar apa? Biar segala khawatir ya mungkin nanti pikir aduh semua rugi komang ini. Atau sehari pekerjaan kita yang takut untuk melangkah, gak bisa melangkah, khawatir. Bangun sana, khawatir saudaraku. Coba saya minta Andino. Oh ya. Ini ada satu contoh ya tentang kekhawatiran. Ini kira-kira ini setiap masalah ini ya, ini masalah. Ya, ini gambarnya ikan saudaraku. Cuman ini saya anggap ini masalah. Contoh aja ya. Coba tangkap baik-baik. Soalnya ini buat kita sama-sama menyimak ya. Apa sih arti dari ini? Ini masalah ini, coba ya. Coba Andino punya masalah ya, hari-hari ada? Ada ya? Wah itu masalah saudara. Dia bergetar terus, itu tandanya masalah. Ini pagi kemudian mati lagi. Masalah lagi siang. Oh masalah lagi, masalah apa ini? Oh banyak katanya. Mungkin belajar ya, sementara bekerja mungkin. Dia masalah, hari-hari masalah dia pegang terus ini. Habis pegang enak gak begini kalau masalah begini? Tuh gak enak saudaraku. Bagusnya gimana? Ini kira-kira saya jadi ya yang sesuai firman Tuhan katanya Tuhan. Ya mau berserah ya, mau berserah gak ini? Berserah, sungguh. Ya oke, berserah. Jadi sekarang udah lepas dari permasalahan, ini masalah ini gimana? Udah enak belum? Udah enak. Masalah udah selesai belum? Sudah. Ini saya pegang. Oh iya, udah serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Oke, ini tandanya saudaraku. Ini serahkan pada Tuhan, Tuhan yang bergetar gomang ini. Nah, tapi apa saudaraku? Yang diserahkan nggak salah. Nggak salah. Nanti kita akan belajar sama-sama. Ayo, silakan duduk kembali, Pandino. Makasih. Ya itu cuma contoh ya, ini contoh memang sungguhan. Kalau orang punya masalah setiap hari kebangun tidur udah bergetar saudara. Siang bergetar, masalah keluarga bergetar, masalah utang juga bergetar saudara. Benar nggak? Bagusnya gimana? Serahkan kepada khawatir kita kepada Tuhan, perbuatan kita kepada Tuhan. Ya, biar yang dia memelihara, dia yang bertindak saudaraku atas masalah kita. Dia serahkan Tuhan. Kenapa Tuhan saudaraku? Nanti kita akan belajar sama-sama kenapa mesti serahkan kepada Tuhan. Oke? Ya, masalah seperti itu. Jadi berserah, coba dibuka dulu. Berserah itu apa sih? Itu berserah artinya melepaskan semua yang menjadi milik atau yang berada dalam kendali kita saudaraku. Mungkin hari ini engkau kuat. Hebat saudaraku, yang namanya manusia ada batasnya. Yang namanya manusia ini kali ini senang, besok bisa susah saudaraku. Hari ini happy, sukacita, berikut ada duka citanya. Hari ini tertawa, berikut boleh menangis saudaraku, itu manusia. Benar enggak? Ya, jadi berserah itu melepaskan semua yang menjadi milik. Ya, milik yang tadi sudah dibacakan atau berada dalam kendali kita serta mengakui adanya kekuatan dan kuasa. Tahu ada satu kekuatan, ada satu kuasa yaitu Tuhan saudaraku. Ya, meskipun demikian kita akan tetap memberikan perjuangan. Ya, perjuangan maksudnya melepaskan segala sesuatu. Makanya saya tanya Pak Andino bilang sudah lepas no. Belum terlepas saudaraku. Itu cuma serahkan. Selanjutnya apa? Itu meskipun demikian kita akan tetap memberikan perjuangan, artinya kita tetap akan menyelesaikannya, tetapi beban itu enggak berat lagi di dalam kehidupan saudara saya. Tetap ada solusinya. Ini solusinya apa ini? Ya tadi getar.
Nah, ini masih getar ini. Tuh, bergoyang begini saudaraku. Apa solusinya? Maaf, dicabut saudaraku. Ada masalah. Setiap persoalan tahu enggak? Tuhan enggak akan kasih biar 4 orang saudaraku. Enggak akan kasih biar. Sedangkan orang pembuat kunci aja selalu bikin itu slot. Selalu ada kuncinya 2-3 biji. Pernah enggak beli slot? Ada. 3 biji kuncinya, itu dikunci. Tuhan juga begitu, kalau izinkan segala sesuatu dalam permasalahan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi kita, itu pasti ada jalan keluarnya. Maka jangan lemah saudara. Kalau kita enggak belajar menyerahkan kepada Tuhan, kita ini ada orang-orang yang bilang sombong saudaraku. Sombong sungguhan, enggak mau serahkan kok kepada Tuhan. Men. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri aja dapat 5 roti 2 ikan, bisa nggak sih kalau dia bagi begini? Dia bukan lempar sih, nih ambil, terima. Bisa nggak? Dia enggak, dia bisa berikan begitu, tapi dia nggak lakukan. Dia angkat dulu, dia berserah kepada Bapaknya di surga, berserah. Jadi kehendakmu turun. Baru saudaraku. Itu dia berserah dan mengucap syukur, jadi terjadilah mukjizat Tuhan. Amin. Waktu kita berserah, pasti Tuhan bertindak. Itu aja saudara ya. Oke, kita akan lanjut. Orang berserah itu sama, orang bilang ada yang sama dengan menyerah, pasrah beda saudaraku. Kalau menyerah dengan pasrah sudah habis sudah. Jadi nggak bikin apa-apa. Kalau menyerah kita tetap berserah, itu tetap melakukan segala sesuatu walaupun nggak kelihatan, tapi penuh dengan damai sejahtera saudara di hari-hari kita. Amin. Dibarengi. Oke, kita sekarang masuk. Yaitu sikap apa yang harus kita miliki sebelum kita berserah kepada Tuhan. Bukan sembarang, kita mau serahkan kepada Tuhan. Jadi mesti memiliki dulu sikap ini saudaraku. Kita harus memiliki dulu sikap yang ada 3 ini. Coba kita belajar sama-sama. Ya, sikap apa yang pertama? Yang pertama yaitu harus mengenal Tuhan yang kita sembah. Katanya kita sembah itu Tuhan yang dahsyat luar biasa. Hari-hari ini kadang-kadang ada masalah persoalan, nggak pernah tuh lari kepada Tuhan. Selalu lari ke hamba-hamba Tuhan, telepon kayak dukun aja. Itu hamba Tuhan bukan dukun. Hamba Tuhan cuma bisa berdoa sesuailah kehendak Tuhan. Benar nggak Pak Edi? Benar ya Pak Stephen ya? Iya. Jadi apa yang kita kerjakan? Kalau kita tahu Tuhan kita Tuhan yang perkasa, yang mempunyai langit dan bumi, ya, yang punya seisinya, yang kejadiannya dari pembentukan bumi dari hari pertama sampai hari ke-6 dia selesaikan cakrawala, bumi, langit, laut, udara maupun segala macam binatang semua ada di bumi ini. Itu Tuhan kita, saudara. Makanya pastikan dulu sebelum kita berserah kepada Tuhan, ya. Menyerahkan kepada Tuhan, itu sikapnya kita harus tahu juga dulu siapa Tuhan kita. Amin. Itu coba buka di Mazmur 89 ayat 11. Mazmur 89 ayat 11, punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya engkaulah yang mendasarkannya. Itu dasarnya. Tuhan sok kasih itu Tuhan yang kasih pada orang. Jadi tahu dulu siapa yang kita sembah ya. Jadi harus mengenal Tuhan yang kita sembah dulu sebelum kita memberikan yang namanya berserah kepada Dia. Enggak salah sekarang ya. Dipikir enggak salah. Saya banyak yang menjanjikan keselamatan, cuma ada satu yang menjanjikan keselamatan, siapa DP nama? Yesus, saudaraku. Mungkin banyak agama mengajarkan juga itu keselamatan, tapi keselamatan itu hanya kepada Yesus yang menyelamatkan. Itu aja ya. Kemudian saudara-saudara tahu gak? Ada satu ayat Mazmur 121. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel, saudaraku. Itu Tuhan kita, enggak pernah tertidur, enggak pernah terlelap. Kita adalah keturunan Israel. Amin. Kita tahu kan, saudara? Apa yang terjadi kalau Tuhan enggak terlelap? Masalahmu itu kecil buat Tuhan. Sungguh kecil. Ini ada baru-baru saya menghadapi, bukan saya berbicara begini enggak untuk meyakinkan saudara, saya ada punya bukti juga ya bahwa orang-orang yang memang berserah kepada Tuhan itu orangnya yang tenang, saudaraku. Saya minggu lalu saya dapat telepon ya, kayaknya tempat kamu jualan ini ya itu akan dikembalikan, akan kayak model bangkrut begitu, tempatnya akan bangkrut, akan dikembalikan pemilik pertama. Saya ada di dalam, saudara. Itu istri
Yang lain juga so mulai galau. Saya cuma satu kata katakan, tenang Joko. Kenapa saya bilang tenang Joko? Kota PSI kalau dari sini udah tertawa sekali. Tenang Joko artinya saya sudah serahkan kepada Tuhan. Saya tahu Dia yang buka, Dia yang menutup. Jadi kalau ada persoalan di hadapan saya, Tuhan yang akan menyingkirkan, Dia mungkin Dia bawa ke sana lebih baik. Mungkin hari ini ada baik, buat saya baik saudara. Tapi kalau Tuhan bawa, itu pasti lebih baik. Ya, itu artinya kita berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, karena saya percaya kita adalah biji matanya Tuhan itu. Kalau biji mata Tuhan kalau dikorek sayang bahaya. Itu Tuhan yang singkirkan dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian yang kedua, sikap apa ini? Yang pertama adalah mengenal Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah percaya akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan dalam hidup kita, itu percaya. Kemudian di Kejadian 17 ayat 7 dulu. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Itu buat Adam. Kemudian turun, Abraham juga dijanjikan Tuhan bahwa dia akan diberkati. Kita adalah keturunan mereka. Amin. Kita percaya toh Tuhan kita sama. Ada amin. Berapa sih janji-janji Tuhan di dalam Alkitab? Ada yang bilang 3.573. Ada yang bilang 5.000-an, 5674 kalau nggak salah. Kalau terakhir kedapatan saudara, ternyata 7.000-an ada janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Masih takut masalahmu dipegang Tuhan? No. Jadi semua apa yang dijanjikan Tuhan itu ada di dalam Alkitab saudaraku. Bila terjadi hal yang engkau merasa engkau dimuliakan, jangan sombong. Tetap hormati Dia. Tuhan terima kasih saya naik tingkat 1. Saya naik tingkat 1. Enggak enak sekalipun pasti Tuhan bawa yang lebih baik lagi saudaraku. Itu ada maksud Tuhan. Jadi jangan menyerah, tetap berserah. Amin. Yang kedua adalah percaya janji-janji Tuhan. Yang ketiga, ya sikap yang harus kita miliki sebelum kita berserah kepada Tuhan. Yaitu ketiga adalah percaya bahwa Tuhan selalu memelihara saya dan saudara. Contohnya di Matius 6 ayat 25 sampai 27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung di udara? Bayangkan Tuhan sampai mengartikan tentang burung saudara. Supaya kita belajar. Kita tahu burung di udara cuma terbang-terbang, mah hidup saudaraku. Sampai DP masa mati. Tuhan tetap pelihara apa kita manusia. Amin. Jadi hal ketiga ini penting saudaraku. Yaitu tahu janji, yaitu percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kita. Kalau udah tahu begitu saudaraku, apa sih pergumulanmu hari-hari ini? Masih mau pegangkah? Masih mau dia kasih getar begini saudaraku? Masihkah begitu? No. Jadi setiap pagi bangun tidur, Tuhan aku serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Perjalanan hidup, ya, anak-anak hidup, orang tua, mungkin teman-teman yang dapat ingat, ya cuma aja situ. Sepanjang hari engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darahmu. Amin. Lihat saudaraku, kehidupan saudara dan saya akan berubah. Amin. Ya, jadi jangan lupa sikap yang harus kita miliki ini, ya, yakin benar, yaitu kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah, ya, itu Tuhan Yesus yang luar biasa. Percaya akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Itu janji 7.000-an janji, belum didapati yang lain, ya. Kemudian apalagi percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kita, burung di udara, bunga bakung aja Tuhan pelihara. Saudara, apa kita orang? Ya ada mata, ada telinga, ada hati. Ada pikiran saudaraku. Itu semua pada sehat-sehat kok. Ya, masih pakai baju gagak-gagak semua dapat di sini, dapat lihat kok warna-warni. Keren saudara. Amin. Oke, yang menjadi pertanyaan.
Nah, ini yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan? Saya mohon ya, saya di sini tempat ini. Ayo, saya yang selalu apa orang bilang, saya banyak mengalami yang namanya penyerahan, saudaraku, berserah. 12 tahun yang lalu, ya, 12 tahun lalu itu pergumulan untuk memiliki sebuah rumah, ya. Tuhan suka kasih tunjuk sama istri, modelnya seperti ini, kamarnya berapa, ini. Waktu kami datang ke rumah yang satu, saudaraku, memang dilihat rumah itu. Persis rumahnya. Habis persis rumahnya memang ekonomi belum begitu bagus, tapi karena persis saya berdoa kepada Tuhan. Waktu itu saya cuma serahkan kepada Tuhan, sudah ambil, orang ambil. Istri juga ambil, oke. Perjalanan yang ada, kemudian pelunasannya selesai, saudara. Selesai, habis selesai, saya lihat catatan, saya cuma bisa menangis. Karena kalau lihat pendapatan itu nggak akan bisa tutup apa yang saya kredit akang mungkin. Itu kan saya pedagang, jadi saya mungkin ada beli ini. Sekali lihat, saudaraku, hampir 4 tahun ya, 5 tahun, rencana 5 tahun. Tapi 3 tahun dah selesai, saudaraku. 3 tahun, waktu dilihat catatan yang ada itu nominalnya bukan sedikit. Istri bilang, dapat doi dari mana? Kayak pergumulan ini nggak pernah bilang sama saya. Amin. Saya tahu kalau istri ada pergumulan nggak akan kuat. Tapi saya cuma tahu berserah kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan, Engkau sudah melihatkan tuh rumah persis yang istri lihat. Saya mau Tuhan. Tuhan cuma berkata waktu kami menyembah di gereja, Santo, itu rumah ini kepunyaanmu, milikmu. Waktu itu saya langsung deal, saudaraku, saya ambil. Makanya selesai, saya kasih tunjuk istri menangis. Istri bilang, aduh Tuhan, kepangan ini nekat sekali. Gitu. Selesai, so. Kenapa? Saya mau berserah kepada Tuhan, saya turut berjalan. Bukan kalau udah berserah kepada Tuhan, bukan diam. Tapi kerja, saudaraku, kerja dan berdoa. Selesaikan bersama dengan Tuhan. Itu namanya berserah. Kalau orang berserah sudah duduk-duduk minum kopi di rumah. Apa yang kita dapat, saudaraku? Nggak ada lah. Nggak ada doi jatuh dari langit, nggak ada. Benar. Tuh. Sudah dapat doi. Kalau nggak diurus, nggak diatur sedemikian rupa juga habis, saudaraku, nol. Amin. Makanya kalau Tuhan kasih bersyukur juga, minta hikmat kepada Tuhan. Ini sampai Riki botak, saudara. Amin. Ini gara-gara minta hikmat. Berapa? Oke, agak lari ya. Gak apa-apa. Iya, gara-gara minta hikmat juga. Ada sedikit pengalaman. Karena minta hikmat ya. Karena minta hikmat di gereja ada satu hamba Tuhan dari luar negeri, saudaraku. Wah, minta apa? Saya cuma bilang, Tuhan minta hikmat. Oke, dia datang berdoa. Berdoa kemudian seminggu kemudian, saudaraku, rambutku rontok. Apalagi? Yang dulu gak pakai kacamata, saudara. Dikasih pakai kacamata. So selesai. Udah selesai itu sudah, saya nggak tahu. Kan aduh pakai rontok rambut. Sudah 2 bulan kemudian ada satu pelanggan datang. Dia bilang, Pak, ini anaknya sekolah situ Kang. Pintar anaknya. Nih. Oh, anaknya yang satu, saudaraku, dia ada ikut dengan mamanya. Dia bilang, oh pantesan. DP papa aku profesor. Begitu, saudaraku. Aduh. Oh, ternyata cuma itu yang kasih tunjuk, saudaraku, bahwa ini orang berhikmat kok. Jadi Pak Edi nggak usah takut Pak, berhikmat Pak. Ternyata dia bilang, waktu dia bilang profesor, saya juga tertawa. Dia cerita sama istri anak di mereka tertawa. Tuhan, salah minta hikmat ini. Kemudian ya enggak apa-apa. Yang penting tetap di dalam Tuhan, ada amin. Oke, yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah sungguh-sungguh menyerahkannya berserah kepada Tuhan? Saya pastikan hari ini kita berserah kepada Tuhan. Amin. Supaya apa? Tuhan bertindak, Tuhan yang memelihara kita. Kemudian apa? Saudaraku, apakah alasan kita berserah kepada Tuhan? Ini alasannya apa? Kita harus berserah kepada Tuhan. Alasannya saat kita berserah kepada Tuhan, kita akan mengalami hidup damai sejahtera. Waktu serahkan, waduh enak sekali. Sudah, orang lain gak dapat lihat tuh kita ada masalah.
Masa ada masalah murung terus begini, saudaraku, jangan. Ya masalah-masalah, setiap keluarga kok punya masalah. Sungguhan, ya nggak ada yang namanya masalah keluarga, anak-anak yang sekolah juga nggak ada masalah. Semuanya ada masalah, yang buka toko sepi masalah. Yang ditugaskan so nggak enak masalah. Salah tuh, ini apa ketua kasih saya tempatkan di sana, salah enggak salah saudaraku, enggak salah. Kalau di dalam Tuhan, kalau ada permasalahan datang pada saudara itu enggak salah, itu untuk membentuk hidup saudara, supaya apa? Enggak jadi sombong saudaraku. Kalau enggak kita berjalan sendiri sombong, akhirnya tergelincir lebih dalam saudara. Ya, kalau ditegur Tuhan begitu. Orang-orang yang percaya bisa celaka nggak sih? Bisa. Karena Tuhan pakai cara-cara. Ya seperti yang Pak Santo jelaskan di sini ada terpotong saudaraku. Ini gara-gara untuk mempertemukan orang lain aja dikasih luka di sini. Ya, maka setiap masalah itu bersyukur aja. Yang nggak kuat lagi, Tuhan aku berserah kepada Tuhan. Setiap masalah datang berserah kepada Tuhan. Baru minta berdoa, oke. Mas pertamanya berserah kepada Tuhan karena Tuhan yang pegang kendali saudaraku. Sedangkan bumi itu injakannya, firman Tuhan katakan. Matanya enggak terlelap, lihat begini terus saudaraku. Amin. Kalau kita berserah, wah ini taat ini berserah. Ada nilai di hadapan Tuhan saudara. Amin. Oke. Karena akan mengalami hidup dalam damai sejahtera karena mengikuti kehendak Tuhan dan membuat hidup tidak semaunya kita. Kalau waktu kita berserah itu hidup kita aman saudaraku. Nggak sembarang, nggak ada sombong, nggak ada iri hati di situ, nggak ada ini. Pokoknya segala macam yang jelek itu nggak ada. Karena kita berserah kepada Tuhan yang hidup. Ya, oke, kita akan lihat tanda-tanda orang yang hidup berserah kepada Tuhan ini penting sekali. Ya. Memang sih dari sini sudah dapat lihat sih, udah dapat lihat ada yang berserah-serah kepada Tuhan. Cuma ada sebagian yang nggak dapat lihat berserah kepada Tuhan. Tanda apa yang pertama? Tanda-tanda orang yang hidup berserah kepada Tuhan. Tanda pertama adalah hidupnya penuh dengan sukacita. Lihat kiri kanan. Ini coba lihat dulu kiri kanan. Ada sukacita nggak? Oh sudah, mulai bagus. Oke, Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa firman Tuhan ini ada 2 kali saudara? So dituliskan bersukacita senantiasa, berarti model apa kek? Tetap bersukacita karena senantiasa. Enggak ada batasannya. Mau susah, mau lelah, mau sakit, mau ada keberuntungan, mau sukses, disuruh bersukacita. Tapi dituliskan lagi, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena kadang-kadang manusia lupa. Cuman tahu dia senang jo, bikin acara jo besar-besar. Bukan acaranya yang dilihat saudaraku, tapi hati. Bersukacita enggak kita? Ya, karena ini dituliskan sekali lagi kukatakan, diingatkan saudaraku. Mungkin hari ini nggak ada yang kita so hilang tapi sukacita. Tuhan mau kasih kembali lagi saudara pada saudara saya, yaitu sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Katakan kiri kanan, bersukacitalah. Haleluya. Saya lihat ada perubahan ya. Kemudian yang kedua mungkin ya tanda-tanda orang sukacita ya. Tanda-tanda orang sukacita dulu, tunggu. Itu contoh sukacita, yaitu dalam keluarga itu pasti ada canda gurau. Ada happy di situ, ada saling menghormati. Anak-anak juga enak mau baca bicara, itu sukacita tandanya. Kemudian tetap semangat di dalam ibadah seperti ini. Di dalam komsel, ayo bersemangat. Ya. Kemudian apa lagi? Hidup penuh dengan keceriaan. Bukan cuma dapat lihat waktu di gereja juga shalom di Senin sampai Sabtunya. Kebun binatang keluar saudaraku, itu juga tanda-tanda orang yang enggak sukacita. Kalau orang sukacita itu keluar kata-kata yang positif saudaraku. Setiap harinya itu membangun orang lain. Enggak ada gosip ya. Makin digosok makin sip kata. Jadi enggak ada itu saudaraku. Orang sukacita enggak ada cerita itu. Selalu cerita, puji Tuhan, ada kesaksian hidup, bekerja dengan baik di kantor, ada pelayanan dengan sukacita, tahu waktu.
Waktu beribadah tahu lebih cepat. 10 menit sebelum ibadah ada di sini. Amin. Oh Pak, berarti minggu depan full ini Pak. Mau ibadah 1 dan 2. Amin. Oke. Kemudian yang kedua. Coba. Yang tadi pertama itu hidup dengan sukacita. Kemudian yang kedua adalah hidup punya harapan yang baru di dalam Tuhan. Jadi nggak ada persungutan, nggak ada yang pesoile, nggak ada saudaraku. Ke orang-orang yang tanda-tanda orang yang hidup berserah kepada Tuhan nggak ada persungutan. Jadi selalu berpikir Tuhan pasti mau melakukan yang terbaik buat saya. Apapun yang terjadi, yang penting udah ambil bagian kita, saudaraku. Kita udah kerjakan bagian yang terbaik. Yang terbaik, mungkin Pak Stephen tadi juga lihat anak saya memukul drum. Pak, oke Kang, mantap sekali. Tahu nggak Pak? Kenapa begini? Karena saya suruh beri yang terbaik. Kalau drum pecah ya, kalau dipukul drum pecah, papi ganti. Pokoknya beri yang terbaik aja. Amin. Masih ingat Pak? Masih ingat khotbah yang lalu-lalu? Hah? Iya mau diganti. Kenapa? Beri yang terbaik buat Tuhan. Berserah. Ini catatan cuma sedikit loh saudaraku. Catatan saya berkhotbah ini cuma sedikit. Diperlukan setengah jam lebih saudaraku. Saya bisa berkata-kata itu karena saya berserah di bawah. Benar gak? Ya Pak Tuhan juga persis lah. Masa mau bikin catatan sampai 10 lembar baca terus kan gak mungkin. Itu tandanya apa? Karena kita berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan engkau yang mengambil alih. Amin. Kau sudah naik ke atas bukan Pak Santo lagi. Oke. Dia Tuhan yang berbicara buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin. Ya, makanya hidup punya harapan. Yeremia 29 ayat 11, coba lihat ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kita, saudaraku, ya. Mengenai kamu, kita semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini salah satu janji Tuhan. Harapan yang penuh harapan itu rancangan-rancangan kita boleh, ya. Tapi kalau taruh di dalam tangan Tuhan, saudaraku, itu Tuhan akan bentuk. Tuhan bilang, oh, oke, cocok nih buat kamu. Deal. Kalau bukan, Tuhan singkirkan, Tuhan ganti yang lain, saudaraku. Mungkin ada yang waktu meminta sesuatu, rancanganku hari ini begini, enggak. Rancangan Tuhan enggak, tahun depan kamu baru dapat. Tapi kadang-kadang kita minta Pak Tuhan cepat sekali. Maunya instan. Maka firman Tuhan suruh berubah, enggak mau berubah, saudaraku. Cuma sampai menangis. Keluar dari air mata, ingus semua keluar, saudaraku. Tapi gak mau berserah kepada Tuhan. Gak berharap sekali pada Tuhan. Itu gak akan terjadi mukjizat. Gak akan terjadi Tuhan bertindak. Makanya serahkan kepada Tuhan. Amin. Segala sesuatu. Oke, itu ada rancangan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kemudian yang ketiga, itu tanda orang yang hidup berserah kepada Tuhan. Ini yang terakhir. Yang terakhir saya undang pemain musik dan WL. Yang terakhir adalah tetap bisa berdoa dalam keadaan apapun, saudaraku. Itu tanda orang yang, ya, kalau udah bisa berdoa. Siapa yang bisa berdoa waktu ada masalah? Oke. Oh, belum sih Pak. Saya mau undang ke tempat doa, saudaraku, di hari Jumat ya, untuk doa bersama. Ini penting, saudaraku, ya. Tetap bisa berdoa dalam keadaan apapun. Apa artinya, saudaraku? Karena doa adalah napas kehidupan, ya, napas kita di hadapan Tuhan, napas orang percaya, saudaraku. Kedua, doa merupakan jembatan juga untuk berhubungan dengan Tuhan. Apakah enggak perlu itu doa? Perlu. Ya, maka setiap ada permasalahan, ada persoalan, ya, di saat kita berserah kepada Tuhan, kita tetap mesti berdoa, saudaraku. Jangan berhenti doa. Mungkin hari ini belum dijawab oleh Tuhan, berikut dijawab oleh Tuhan. Ada yang instan, Tuhan habis berdoa, hari ini jadi, 2 jam jadi, setengah jam jadi. Itu mana-mana Pak Tuhan. Ya, jadi jangan lupa tetap berdoa. Itu tanda orang yang hidup berserah kepada Tuhan. Saya jemput semua bangkit berdiri, ya.
3 poin ini jangan lupa. Tanda orang yang berserah kepada Tuhan, hidupnya penuh dengan sukacita. Hidupnya penuh dengan harapan yang baru. Jadi bukan bersungut-sungut dalam Tuhan, merasa mengasihani diri. Kenapa orang lain bisa, saya nggak bisa? Mungkin belum waktunya. Atau itu bukan berkat kita. Amin. Karena Tuhan menciptakan nelayan, Tuhan juga menciptakan yang bawa mobil, saudaraku. Ada yang mancing, ada yang tukang jualnya ikan. Amin. Ada yang tukang potong, habis potong ada yang tukang masaknya, saudaraku, itu di warung nasi. Jadi semua kita Tuhan sudah tentukan. Jadi jangan sampai kita gak bisa berserah kepada Tuhan. Amin. Ada harapan-harapan baru di hadapan saudara. Tetap bersyukur pada Tuhan. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita percayalah Tuhan, tangan Tuhan yang kuat itu akan menopang saudara. Dia tidak akan meninggalkan saudara. Saat kita menyerahkan masalah kita pada Tuhan, kita turut bekerja. Kita coba cari solusi, ya. Tetapi hati sudah senang, saudaraku. Amin. Dan apa lagi? Itu percayalah janji-janji Tuhan, ya, janji Tuhan dalam hidup saudara. Itu banyak sekali janji Tuhan. Percaya juga Tuhan selalu memelihara saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Hari ini engkau ada, tetap bisa makan. Hari ini engkau rasa berkekurangan, tapi bajumu, orang lain minta baju, saudara. Ada yang sampai robek-robek 5 lubang, tapi masih dipakai. Tapi kita bersyukur hari ini. Semuanya pakai baju yang mewah, gagah-gagah. Ya. Haleluya. Satu firman Tuhan. Hidupmu, amin, padanya serahkanlah seluruh persoalanmu. Bila dalam tangannya itu ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Oke, coba stop dulu ya. Ada satu ya mesti disaksikan buat Bapak Saudara. Ya, kejadiannya tadi pagi. Di saat tinggal 20-an menit kalau nggak salah, istri cuma bilang, dia panggil saya Ajung, Jung, boleh nggak bikin akan nasi goreng. Saya suka nasi gorengmu. Dia bilang, oh saya cuma lihat jam, habis lihat jam saya bilang, Tuhan, istri saya senang, saya mau menyenangkan istri. Saya bilang oke, saya ambil. Saya pergi dapur, saudaraku, saya sedia nasi putih. Nasi putih, di situ ada telur, ada ayam, ada daging kaleng ya. Daging kaleng, kemudian ada garam semuanya, saudaraku. Saya kasih minyak, saya goreng telur, kasih daging dulu. Habis daging dulu, buat taruh kecap, saudaraku, ya, kecap. Kemudian garam, lada, vicin, baru saya tambah lagi yang lain, saudaraku. Saya nggak bisa bagikan buat saudara, ini rahasia, ya. Saya tambah, habis saya tambah, saudaraku. Saya lihat, saya cium baunya, ya baunya. Saya lihat cuma nasi putihnya putih aja di situ, saudara. Waktu nasi putih saya ambil, saya campur, saya aduk, saudara. Habis saya aduk, saya cium baunya udah mantap. Ini garamnya pastilah. Soalnya kalau biasa yang tukang masak, saudaraku, itu garam kalau lempar dia tahu berapa lemparan. Setengah sendok bisa, 1 sendok bisa, saudaraku. Pokoknya terserah itu tangan bergerak. Kalau tukang masak. Ya, selesai, jadi saudaraku, kami nikmati, kami lihat, istri senang, orang kerja juga dapat, ya masih ada sisa sih 4 piring di rumah, 4 piring di rumah, selesai, saudaraku. Yang pembelajaran apa yang saya dapat? Kehidupan saudara ini yang diserahkan apa sih? Cuman kayak seperti nasi putih, saudara. Nasi putih yang gak ada rasa tawar begitu. Oh tolong Tuhan, ini saya serahkan Tuhan. Biar tukang masak yang bercampur jadi makanan yang sedap, saudaraku. Yang pernah makan nasi goreng saya mungkin ya rasa memang enak, saudaraku ya. Apa yang ditekan masalah saudara berikan buat Tuhan ya, serahkan. Itu biar Tuhan yang olah, Tuhan yang selesaikan. Orang sambil bersyukur, oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Jadi saudaraku, ada
satu kata. Itu apa yang gak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dari hati, itu Tuhan sediakan buat saudara saya. Amin. Amin. Itu janji Tuhan, bukan janji manusia, saudaraku. Ini Bilangan 23 ayat 19 nih berkata, coba lihat. Buka satu ayat ini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Camkan saudaraku. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Tuhan gak pernah menyesal. Tuhan gak pernah berdusta. Tuhan gak pernah menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya, asal janji A gak dibikin gak. Tuhan kau janji A akan terjadi A, saudaraku, dalam hidup saudara. Ada amin? Ya amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berserah pada Tuhan. Berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus. Sambil bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berserah pada Yesus. Amin. Berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup. Amin Tuhan. Yes. Berseru pada Yesus. Berserah pada kedamaian abadi. Yes Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Firman Tuhan sudah dibentangkan. Roh Kudus Kau ambil alih. Kau ingatkan kami kembali Tuhan tentang kasih-Mu, tentang bagaimana kami harus berserah Tuhan, supaya kami berserah sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Biar itu tanda-tanda penyerahan kami berserah itu ada di hadapan kami juga Tuhan. Berikan kami sukacita. Roh yang suka berdoa Tuhan di tengah kami. Yang tahu ada harapan baru di setiap kami berserah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Engkaulah segala pujian, segala hormat. Hamba-Mu kembalikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Katakan Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini begitu bersuka cita karena firman-Mu. Kami bersyukur. Biar pujian penyembahan yang kami angkat hari ini memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus kami berserah, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan bertindak dalam kehidupan kami. Kembali berkati Pak Santo yang sudah menjadi saluran berkat.
Berkati usahanya, pekerjaannya, pelayanannya, berkati keluarganya. Kami percaya pemakaian Tuhan semakin luar biasa. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.